Shalom. Ya, puji Tuhan, semua sehat? Amin. Ya, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini saya masih mau menyampaikan, yaitu supaya hidup kita, yaitu jangan hidup dengan percuma. Bagian yang kelima, saya akan sampaikan bagaimana supaya hidup kita tidak percuma. Rupanya kita harus mencari kehendaknya Tuhan. Kalau kehendaknya Tuhan yang kita cari, maka di setiap pergumulan kita akan mengalami kemenangan. Karena kalau setiap kehendaknya Tuhan, di situ akan pasti ada pertolongan, di situ akan pasti ada mujizat, di situ akan ada pasti keajaiban. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat ke-39 sampai ayat yang ke-46. Yang sudah dapat, katakan haleluya. Haleluya. Ya, saya akan bacakan ayat ke-39. Jemaat baca ayat yang ke-40 ke ayat 40. Perikopnya di sini Taman Getsemani. Lalu pergilah Tuhan Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu dia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh. Peluknya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ayat masnya kita di ayat 42, kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi supaya hidup kita tidak percuma di dalam mengikut Tuhan, bagian yang kelima saya sampaikan saat ini, yaitu biar kehendak Tuhan yang menjadi kehendak kita. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3, ya. Biar kehendak Tuhan yang menjadi kehendak kita. Jadi kalau kehendak Tuhan yang kita ikuti, maka saudara akan mengalami kemenangan. Maka saudara akan mengalami mujizat. Saudara akan mengalami sukacita, pertolongan Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi untuk saudaraku mendapat jalan keluar dari semua persoalan kita dan dari semua pergumulan, perjuangan di dalam hidup ini, carilah kehendaknya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia ada di bumi, dia berkata sebagai dia manusia, dikatakan kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya ayat 42, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Jadi setiap hari kita mau belajar, apakah yang kulakukan ini sudah kehendaknya Tuhan. Di dalam segala hal, kadang kita membuat sesuatu kita pikir itu sudah kehendaknya Tuhan. Makanya banyak kita kecewa. Kok uangku ditipu ya, kok uangku gak dikembaliin ya, kok aku begini ya, kok aku kerjaanku kok begini ya. Padahal mungkin kalau kita bertanya, kita berdoa sungguh-sungguh, kita cari tahu sama Tuhan, mungkin tidak seperti itu. Tapi kita sering sebagai manusia sering sekali ngotot, saudara. Maunya kita. Pokoknya maunya aku.
Padahal sebenarnya Tuhan tidak mau A. Tuhan mau kita sebenarnya D. Tapi kita paksakan harus A. Mau apapun yang terjadi. Karena mungkin kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih hebat, kita masih muda. Yang penting A. Sekalipun hasilnya nanti akan mengecewakan, tapi kita nggak peduli itu. Karena yang kalau boleh kehendak aja yang terjadi. Tapi pada pagi hari ini kita mau mulai belajar. Kita mau datang kepada Tuhan. Saudara, apapun yang menjadi kerinduan saudara, perjuangan saudara. Jadi di setiap penutup doa kita itu selalu kita berkata, kehendak mulai yang jadi. Makanya mau mulai bisnis berdoa dulu, Tuhan. Ya. Di zaman sekarang ini saudara, menjual harta itu sangatlah susah. Properti saat ini sangat jatuh. Harga-harga semua apartemen, apa semuanya. Orang banyak yang cerita kepada saya, mengeluh. Ya, ada dia 5 dia punya apartemen, 6 punya apartemen. Satu pun mulai udah ada 6 bulan yang lalu dipasarin dia enggak laku-laku juga. Semua menawar di harga yang paling bawah sekarang ini. Jadi kalau bukan kehendaknya Tuhan, kita bingung seperti apa lagi keadaannya ke depan. Semuanya saat ini. Semua orang mau menjual hartanya supaya bisa ada uang untuk dipergunakan kehidupan sehari-hari. Tapi daya beli sekarang ini sangat menurun. Tapi di ujung-ujung dari semua doa kita, di ujung-ujung semua pergumulan kita, di ujung-ujung semua daripada harapan kita, selalu kita berkata, kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi. Amin. Biar kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan itu tidak akan membawa bencana kepada kita, tidak akan membawa air mata kekecewaan, tidak akan membawa saudaraku mengalami hal yang buruk dan buruk kalau kita mengikuti kehendaknya Tuhan. Jadi untuk tahu kehendaknya Tuhan itu bagaimana caranya supaya kita tahu kehendaknya Tuhan itu? Apakah hanya duduk di ibadah? Apakah hanya duduk nonton televisi? Apakah hanya ya tahu kehendaknya Tuhan? Enggak. Untuk tahu kehendaknya Tuhan itu berdoa. Tapi bukan sekedar berdoa. Banyak orang berdoa tapi tidak pernah ada tahu kehendaknya Tuhan. Sampai engkau tahu, sampai Tuhan berbicara kepadamu. Apalagi baca itu firman Tuhan. Di situ kehendaknya Tuhan. Banyak sekali orang melakukan sesuatu dengan caranya dia, dengan takarannya sendiri, dengan ukuran-ukurannya sendiri. Ah udahlah aku kasih 5 aja lah. Padahal Tuhan bilang bukan 5, 3 atau 10. Tapi aku kasih 5 aja lah. Padahal firman Tuhan sudah berkata, lakukan ini, jangan kurang-kurangi. Tapi dia selalu mengikuti apa maunya. Ya terserah aku lah. Yang punya harta juga aku, yang aku lah mengatur semuanya. Ya, jadi saudaraku untuk tahu kita kehendaknya Tuhan itu, kita berdoa, bukan sekedar berdoa. Banyak orang berdoa, ya, banyak sekarang ini, banyak orang berdoa, tapi jahat hidupnya. Banyak orang berdoa, mengutuki orang. Banyak orang berdoa, tidak tahu kehendaknya Tuhan. Tapi mari kita berdoa sampai kita mendengarkan hatinya Tuhan itu. Apa maunya? Lebih jelasnya lagi, baca Kejadian ini sampai Wahyu. Ya, jangan WA aja yang dibaca 50 grup itu yang dibaca siang dan malam. Ya. Jadi baca ini, bukan salah baca WA di situ saudara, ya. Jadikan sediakan waktu untuk menyembah Tuhan, saudara akan tahu kehendaknya Tuhan. Ibaratnya ini kita mudah mau cilaka ini, tapi karena kita datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan tolong nanti kita. Jadi saudaraku, biar kita kehidupan kita ini semuanya endingnya itu semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Apapun yang kita perbuat, beli rumah kehendak Tuhan yang jadi, nikahkan anak kehendak Tuhan yang jadi, cari jodoh kehendak Tuhan yang jadi, punya suami kehendak Tuhan yang jadi. Apapun yang ada di dalam hidup kita, sampai nggak kita kepada kehendaknya Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Kalau kita tidak sampai kehendak Tuhan, makanya orang nggak bertahan, dia cerai di tengah perjalanan. Banyak orang memulai bisnisnya, di tengah perjalanan dia kecewa, tutup bisnisnya. Karena dia pada waktu memulai bisnis itu tidak mencari kehendak Tuhan di dalamnya. Jadi kalau kita mencari kehendak Tuhan, tidak ada kata-kata kecewa. Tidak ada kata-kata, gak mau lagi lah melayani. Aku mimpi pujian jemaahnya tinggal 5 doang di depan. Gak mau lah.
Padahal pendeta saya udah bilang, banyak malaikat-malaikat turun di sini, banyak malaikat duduk di sini. Saya juga nggak lihat malaikat. Ya. Jadi saudaraku, kalau kita tahu kehendaknya Tuhan, mau berapa orang pun itu, saudara akan bergairah melayani Tuhan. Karena saudara melakukan kehendaknya Tuhan. Tapi kalau kehendaknya dunia, melihat banyak yang rame, lalu tepuk tangan lagi, senang banget lagi kalau setiap mimpi pujian, sampai oma-oma jigrak semuanya. Oh, itu kehendaknya Tuhan, ya kan, seperti itu. Ya memang kalau memuji Tuhan harus sukacita lah ya, saudara. Tapi kita mau cari kehendaknya Tuhan di ujung tahun ini. Carilah Tuhan, sepanjang tahun ini apakah aku sudah melakukan kehendak-Mu ya Tuhan? Apa aku sudah membuat apa yang Tuhan mau? Ya, jangan Matius nanti 7 ayat 21. Aku nggak kenal kamu. Sekalipun kau WL terkenal, sekalipun kau pemusik yang terkenal, sekalipun kau bilang kau gembala sidang, sekalipun kau gembala jemaat, aku nggak mengenal kamu. Jadi mari kita cari kehendak Tuhan. Amin. Mainkan, Pak. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sampai di situ saja. Jadi kalau saudara ingin menggenapi firman Tuhan, ikutilah kehendaknya Tuhan. Gak akan mungkin saudara bisa menggenapi firman Tuhan kalau saudara tidak mengikuti kehendaknya Tuhan. Tuhan bilang, bukan itu jodohmu. Ngotot sampai gak tidur seminggu. Pokoknya harus itu. Kalau bukan itu, mau apapun terjadi, mau polisi pun saya lawan, mau panglima jenderal pun saya lawan. Karena hanya itu satu-satunya, gak ada lagi. Kalau dia kabur, gak akan ada lagi. Oh Tuhan, ampunilah dia. Jadi poin yang pertama, biar kehendak Tuhan yang menjadi kehendak kita. Orang-orang yang selalu mencari kehendaknya Tuhan, mereka itu pasti akan berdoa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Orang yang selalu mencari kehendaknya Tuhan, apapun dilakukannya, mau beli apapun yang paling kecil dalam hidupnya, dia selalu berdoa. Dia tidak terburu-buru. Oh, sekalipun itu murah, sekalipun mungkin itu banyak sekali godaannya. Oh, ini promonya, ini promonya. Kalau dapat ini Bu, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi kalau orang yang percaya, anaknya Tuhan, raja di atas segala raja, di dalam segala hal dia akan pasti berdoa, karena dia mau cari kehendaknya Tuhan yang terjadi. Di ayat yang ke-40 kita melihat di situ. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa kita sering jatuh? Karena kita tidak berdoa dan tidak mencari kehendaknya Tuhan. Kalau saudara berdoa, sungguh-sungguh, ini sungguh-sungguh ya, jangan setengah tidur, setengah berdoa. Jadi sungguh-sungguh berdoa, pasti di situ akan ada kehendaknya Tuhan yang akan terjadi. Pasti ada maksudnya Tuhan. Jadi orang yang mencari kehendaknya Tuhan, dia itu pasti berdoa. Apapun dilakukannya, mau beli baju dia, mau beli apapun, sok rohani banget sih, mau beli baju harus berdoa. Jangan, banyak loh kejadian, termasuk itu Ibu Rita. Beli baju dia, setelah rumah kecewa, mengapalah begini ini, mengapalah begini ini, iya kan? Aduh gak cocok lah. Coba kita berdoa dulu, Tuhan, aku mau beli baju ini. Contoh ini paling sederhana, supaya jangan aku membuang-buang begitu aja. Kan kita beli duit kalau nggak pakai itu baju sayang. Doakan, amin. Ini ada langsung promo 80%. Nggak dipikir-pikir apapun. Ya soal nanti pembayaran nanti belakangan aja lah begitu ya kan.
Mau apapun digesekin aja dari situ, ya kan? Jadi saudaraku, perlu kita berdoa, cari kehendak Tuhan. Apalagi dalam melayani, di dalam segala hal, carilah kehendaknya Tuhan. Jadi orang yang mencari kehendaknya Tuhan itu, poin yang pertama, sudah pasti dia orang yang berdoa. Yohanes 6 ayat 38. Ya. Baca Dewi dengan cepat. 6:38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Iya, jadi Tuhan Yesus sendiri dia sebagai Tuhan, dan dia pada waktu dia sebagai manusia yang ada di dunia itu pada waktu itu 2020 tahun yang lalu. Tuhan berkata, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Jadi Tuhan itu datang ke dunia ini bukan misinya sendiri, bukan keinginannya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kita pun setelah kita diselamatkan, ditebus Tuhan, diampuni dosa kita, sekarang hidupku bukannya aku lagi. Jadi bukan lagi kehendak kita, kemauan kita. Kalau nggak ada uang, nggak suka cita. Banyak kan kayak gitu. Tapi anak Tuhan mau ada uang nggak ada uang, tetap suka Kita. Tapi gimana lah Pak, nggak ada duit, mau beli apalah? Ya memang mau di dunia ini kan duit. Tapi saudaraku, sukacita kita itu dari Tuhan. Justru saudara sukacita, maka disitulah ada mujizat Tuhan yang terjadi. Tatap mata saya Bu Rika. Iya, pada waktu engkau sukacita, disitulah terjadi sukacita, mujizat. Bukan pada waktu engkau bersungguh-sungguh, aduh begini bangono, maka ada terjadi mujizat, nggak terjadi, nggak ada dikerjakan. Apapun yang tidak akan bisa dikerjakan pada waktu engkau menggerutu, tapi pada waktu engkau sukacita, maka kau akan mengalami mujizat, pertolongan, keajaiban Tuhan. Amin. Jadi lakukan yang mengutus aku, kehendak Tuhan. Apapun dalam hidup kita ini, lakukanlah semuanya untuk kehendak Tuhan. Kalau kita lakukan untuk kita juga belanja saudara kemana, saudara nanti akan ketemu dengan orang akan cerita, aduh masalahku banyak sekali lah. Mengapa ini kursi kosong-kosong? Ini kita mau belajar. Kalau kita setiap hari melakukan kehendak Tuhan, pasti kita akan dipertemukan dengan jiwa-jiwa. Tapi kita nggak tahu itu, padahal udah samping kita, nggak pernah kita ceritakan kasih Tuhan. Ya, itu saudara. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kita baca bersama-sama. Yohanes 4 ayat 34. Kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, menyelesaikan pekerjaan. Ya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan Tuhan itu sampai sekarang belum selesai. Jadi saudaraku, kehendaknya Tuhan itu melakukan. Makanannya Tuhan itu melakukan. Kehendaknya apa kehendaknya Tuhan? Saudara pasti sudah tahu lah itu. Baca aja di firman Tuhan. Membawa jiwa-jiwa. Saudara mengasihi keluarga, itu tuh kehendaknya Tuhan. Apapun carilah kehendaknya Tuhan. Saya percaya kalau didefinisikan, kalau juga disimpulkan, aduh luas sekali apa artinya kehendaknya Tuhan itu dalam hidup kita. Kita menikah Kehendak Tuhan. kehendak Tuhan. Bukan cuma sekarang begini, aku menikah sudah pada keturunan. Nanti kalau kau menikah nggak ada keturunan gimana? Kau ceraikan dia. Kan banyak begitu. Jadi saudaraku, kita menikah supaya kita menyampaikan kehendak Tuhan. Banyak orang setelah menikah sudah nggak datang lagi jadi segi ibadah setelah nikah. Ya, tapi Pak Rinto sama Ibu Nina mereka sudah melahirkan ya putranya. Jadi kita doain Ibu Nina, dia masih ditahan dia di rumah sakit, bayinya yang dibawa ke rumah, kasihan. Jadi mungkin dia mesti di swab dulu ya. Jadi kita doakan Ibu Nina supaya hasilnya nanti apa? Negatif ya. Ya, bukan positif, negatif, supaya dia bisa melihat nanti bayinya. Nanti kita bisa juga kunjungi ya.
kita doakan ya saudara. Bukan Ibu Nina yang ini ya, ada Ibu Nina yang satu ya. Di gereja ini nama-nama di sini double-double ya saudara. Ya oke. Oke. Kalau Ibu Nina nanti akan banyak anak-anak rohaninya banyak sekali ya. Oke. Ya seperti itu. Yang kedua, biar kehendak Tuhan yang menjadi kehendak kita. Jadi saudaraku, supaya kehendak Tuhan itu yang menjadi kehendak kita, saya percaya orang yang mencari kehendak Tuhan, yang kedua pasti mendapat kekuatan yang baru. Ayat yang ke-43, kita bacakan ayat 43. Saya bacakan 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi orang-orang apapun pergumulannya, perjuangannya, aduh berat seperti gimana pun beratnya itu, kalau dia selalu berkata, Tuhan kehendakmu yang jadi. Aku mengalami masalah ini sekarang Tuhan, tapi karena aku tetap di dalam Engkau, aku mau tetap kuat di dalam Engkau. Tuhan, situasiku begini Tuhan. Orang-orang yang mencari kehendak Tuhan, dimanapun dia telah cari kehendak Tuhan, kehendak Tuhan yang selalu dicarinya terus menerus, orang-orang yang seperti ini pasti mendapat kekuatan yang baru. Ayat 43 jelas sekali di situ dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Tuhan aja sebagai manusia pada waktu itu diberi kekuatan, apalagi kita yang manusia yang terbatas ini. Jadi kalau kita cari kehendaknya Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Jadi biar kehendaknya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Bisa dibaca hambanya Kak Reni. Yesaya 40 ayat yang ke-29 demikian firman Tuhan. Iya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Iya, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Siapa di sini sudah lelah? Aduh, sudah capek aku dalam hidup ini lah. Iya, nggak apa-apa. Keterbukaan awal dari pemulihan. Ya, semua kita bisa lelah dalam hidup ini. Mau siapapun, apalagi Pak Jokowi sekarang, doakan dia. Ya, dan menambah semangat pada yang tiada berdaya. Tahu yang tidak berdaya seperti apa? Mungkin nggak bisa lagi dia jalan. Dia hanya tergeletak doang. Banyak juga kita sekarang ini berjalan secara jasmani, tapi sebenarnya hati kita ini, jiwa kita ini udah gak berdaya. Tapi saat ini ada berkat Tuhan buat kita yang mencari kehendaknya Tuhan, yang tetap setia mencari kehendaknya Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya pelajari bahasa aslinya ini ya. Orang-orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau di dalam bahasa aslinya itu ya, kapa namanya, kapa. Kapa itu menantikan dengan harapan yang besar. Jadi orang-orang yang mencari kehendaknya Tuhan itu, mereka punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan, bahwa mereka itu akan tetap kuat. Bahkan mereka itu, orang-orang yang mencari kehendaknya Tuhan itu, mereka akan, ada satu lagi bahasa Ibrani-nya itu dumia. Dumia itu menanti dengan tenang. Jadi orang-orang yang mencari kehendaknya Tuhan itu, mau seperti apapun situasi hidupnya, beratnya yang dihadapinya dia, perjuangan yang dihadapinya dia akan menanti dengan tenang. Tapi orang-orang yang tidak mengenal kehendaknya Tuhan, mereka akan menggerutu. Mereka akan bersungut-sungut, mereka akan kecewa, mereka akan mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Aku sudah melayani, aku sudah gembala jemaat, aku istri gembala, aku WR, aku begini, aku buat ini, kok begini? Tapi orang-orang yang mencari kehendaknya Tuhan, mereka akan menjadi dumia. Dumia itu artinya apa? Menanti dengan tenang, bahasa Ibrani-nya. Menanti dia tenang, dinanti, ditunggu. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bukannya menjadi lemah, tapi dia semakin kuat, semakin dikuat, semakin kuat, dan dia akan mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidupnya. Amin. Ya. Yang ketiga, yang terakhir,
Jadi orang-orang yang mencari kehendaknya Tuhan, orang-orang yang mencari kehendaknya Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya, kita baca ayat 44. Kembali ke ayat 44. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Orang yang selalu mencari kehendaknya Tuhan, Tuhan kehendakmu. Sampai hari ini juga aku belum dapat pekerjaan. Sampai hari ini juga uangku juga belum banyak. Sampai hari ini juga keadaanku begini Tuhan. Tapi aku mau tetap, yaitu mencari kehendakmu. Aku mau tetap setia. Aku mau tetap Tuhan menanti-nantikan kehendakmu. Apa yang terjadi? Mereka itu saudara, mereka itu orang yang mencari kehendaknya Tuhan. Dalam ketakutan pun ada jalan keluar. Yang setuju dengan saya katakan amin. Apa yang kau takutkan sekarang ini? Ada nggak saudara keringatnya itu sudah menjadi darah? Ada nggak di sini? Coba angkat tangan. Pak, kemarin saking takutnya aku, keluarlah darah semua dari keringatku. Keringatku. Karena dikatakan peluhnya itu menjadi apa? Darah. Berarti itu udah puncak stres. Yang paling tinggi, udah nggak ada lagi melebihi itu. Ketakutan apa sekarang yang kita takuti? Aduh, nggak bisa bayar kontrakan Pak. Oh, nggak bisa sekolahin anak. Aduh, nggak bisa bayar ini, bayar ini. Aduh, begini. Ketakutan apa yang sedang kau alami saat ini? Itu sudah dialami oleh Tuhan. Ketakutan yang begitu mencekam itu sekali. Tapi di sini firman Tuhan dengan jelas sekali menuliskan di ayat 44 itu, dalam ketakutan itu saudaraku, sampai Yesus meneteskan darah sampai bertetesan sampai ke tanah. Tanah yang terkutuk ini, tanah yang dikutukin ini sudah ditebus oleh darah Yesus itu sendiri. Jadi kalau engkau saat ini lagi ketakutan, engkau akan diberi jalan keluar dari Tuhan. Engkau akan bisa bangkit. Ayat 45. Lalu ia bangkit. Sekarang pun engkau yang takut bangkit. Engkau yang ketakutan, kekhawatiran di penghujung tahun saat ini, bangkit. Mengapa kau bangkit? Karena kau punya pengharapan dalam Tuhan. Karena orang-orang yang mencari kehendaknya Tuhan, dia pasti akan bangkit. Katakan bangkit. Amin. Kita pun GBNC mau bangkit di akhir tahun ini. Kita tidak mau seperti ini, bukan soal jumlah, tapi kita berdoa karena sebenarnya jemaat sudah banyak. Kalau datang semua ini kursi-kursi sudah penuh. Tapi kemana mereka sekarang? Mulai sekarang, mari tolong dong diteleponin. Jangan coba Pak Isa yang kunjungin. Tolong ditanya, Ibu Andi katanya Pak Robert, kenapa nggak gereja Pak? Gitu. Ya kan? Ya. Siapa lagi yang dekat-dekat? Ya. Mari, ya semuanya. Itu bisikan Nina, dikunjungi Ibu Tambunan. Mengapa nggak kebaktian Ibu Tambunan gitu? Iya, mulai ya. Itu gereja HKBP Sutoyo loh. Itu lansianya sekarang udah buka ibadah. HKBP Sutoyo. Jadi mari kita kunjungi lah. Mari ingatkanlah. Masa corona lebih besar daripada Tuhan? Tuhan yang lebih besar. Amin. Jadi percuma saudara, aku punya Tuhan yang besar. Ih, ada corona. Gitu kan? Ya jadi saudaraku, ya kita kan artinya juga semua orang kan punya pemikiran yang berbeda. Tapi kita berdoa lah, kita tidak boleh juga menghakimi. Jadi kita doakan, ya. Jadi saya pun setelah saya renung-renungkan, iya ya, orang lain aja itu lansianya ibadah jam 6 pagi lagi itu ngomong. Ya. Jadi apa sih sebenarnya yang ditakuti lagi sekarang? Lihat aja sekarang orang sebentar lagi nanti konser besar-besaran. Ancol malam tahun baru nanti penuh nanti. Ya. Jadi saudaraku, mari orang-orang yang mencari kehendaknya Tuhan, mereka itu dalam ketakutan pun ada jalan keluar dari Tuhan. Makanya selalu bertanya, kalau ada makanan juga disodorkan di depan kita, jangan langsung makan. Sering sekali kita ada makanan langsung makan. Jangan-jangan racun di situ.
Karena ada ceritanya. Jadi ada ceritanya, ini orang Batak, Korea Utara. Jadi dia datang berkunjung ke tempat pamannya. Dikasihlah nangka sama ada kelapa di situ. Iya kan? Karena dikasih disuguhkan langsung dimakan nangka sama kelapa. Mana ada pernah orang makan nangka sama kelapa? Setelah dia udah kenyang, baru ditanya sama pamannya, "Paman, saya juga seumur-umur gak pernah lah makan nangka pakai kelapa. Setelah udah kenyang, anak apanya artinya ini?" Artinya kelapa itu kalau banyak getahnya itu nangka, digosok-gosok lah di kelapa itu. Itu kelapa itu udah 3 hari yang lalu udah digosok-gosok orang banyak di situ. Udah digosok-gosok di situ tangannya. Jadi udah kau makanlah kelapa itu semua. Ku makanlah kelapa itu sama nangka itu. Karena tidak mau bertanya dulu apa itu. Karena seumur-umur pun aku, saudara pernah nggak makan nangka sama kelapa? Ada. Ya. Ketan sama kelapa ya. Ya, kalau ketan sama kelapa benar. Saudaraku, jadi artinya ilustrasi yang sampaikan di contoh ini gitu. Kita pun sekarang ini, marilah lebih setiap apa? Cari kehendak Tuhan, bertanyalah. Lebih saya sederhanakan untuk cari kehendak, bertanyalah sama Tuhan. Tuhan, benar gak ini orangnya ya? Ini baik gak ini? Dia mau kerjasama dengan saya bisnis nih. Tuhan, benar gak ini? Berdoa kau sungguh-sungguh. Kalau Tuhan bilang jangan, tapi Tuhan dia itu duitnya banyak sekali. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Jadi jangan apa ada di depan. Kalau bahasa Korea Utara bilang dialtukan, langsung dimakan langsung. Apa nih altuk? Ya kan? Itu. Ya, nanti Ibu Susi nanti kita cari di Google apa artinya altuk itu ya. Seperti itu. Ya langsung dimakan di situ dah. Ini nggak dia tanya dulu, ya kan? Jadi sekarang ini kita anak-anak Tuhan, mau apapun mari berdoa. Mari bertanya. Ya. Jadi jangan tiba-tiba Dewi ketemu di jalan, ada seorang tiba-tiba ya disenggol motornya, ya kan? Oh ini kali jodoh saya, ya kan? Jangan, doa dulu, bangun hubungan. Bila penting bawa ke gereja. Kalau dia nggak mau ke gereja, bukan jodoh itu dari Tuhan. Amin. Jadi seperti itu saudara. Jadi yang terakhir, saudaraku, orang yang mencari kehendaknya Tuhan, ketakutannya itu ada jalan keluar. Nggak akan dibuat Tuhan saudara takut terus siang dan malam sampai saudara bisa tidur. Saudara akan diberikan jalan keluar. Saudara akan bangkit dari ketakutanmu itu karena kita punya pengharapan yang luar biasa. Ayat yang terakhir, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku